Shalom anak-anak semua, selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak tanggal 28 Februari 2021. Semua sudah siap ya sayang ya? Baik, sebelumnya mari kita bersaat teduh. Amin. Ya, saat teduh selesai. Kalau sudah siap, mari kita bangkit berdiri, kita pujikan Allahku besar dengan sukacita. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Sekali lagi dengan semangat, pakai gerakannya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Silahkan duduk sayang. Iya, nah untuk pujian yang kedua kita tetap semangat. Happy ya ya ya, tapi meskipun duduk kita tetap happy. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang cari kenangan, malam cari impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang cari kenangan, malam cari impian. Cintaku semakin mendalam. Iya, puji Tuhan, dan siap kita akan berdoa ya sayang ya. Sikap doa yang baik, bagaimana sikap doanya? Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, yang selalu mengasihi anak-anak dan mengasihi kami semua, kami bersyukur di hari Minggu ini, meskipun kami harus beribadah secara virtual, tapi kami percaya kasih setia Tuhan selalu menaungi setiap kami. Dan hari ini di dalam ibadah kami bersama dengan adik layan di rumah masing-masing, biarlah pujian, firman dan juga penyembahan semua untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati ya Tuhan untuk anak-anak layan, begitu juga dengan orang tua yang mendampingi dan kami semua kakak layan dan bunda layan. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami serahkan ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Iya anak-anak, sudah siap dengan Alkitabnya, dan saat ini kita akan membaca Mazmur. Bunda sampaikan ya, yaitu dari Mazmur pasal 5 ayat 1 sampai dengan 4. Sekali lagi, Mazmur pasal 5 ayat 1 sampai dengan 4. Ya, sudah ketemu? Iya, mari kita bangkit berdiri sayang. Kita akan baca bersama Kitab Mazmur. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling, Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku, perhatikanlah teriaku minta tolong. Ya Rajaku dan Allahku,
sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Amin. Demikian pembacaan Mazmur, dan kita siap untuk memuji Tuhan. Ya, anak-anakku sayang, untuk merespon Mazmur tadi, kita akan memuji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Kita bangkit berdiri ya, supaya tetap semangat. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ya, silakan duduk. Iya sayang, nah saat ini kita siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap? Iya, pastinya sudah siap. Duduk yang baik. Dan firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Kak Lia. Silakan Kak Lia. Terima kasih Bunda Anita atas kesempatannya. Ya, shalom adik-adik. Apa kabar semuanya? Pastinya baik dan sehat semua. Itu doa kakak-kakak dan Bunda Layan semua. Ya, adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika 1 ayat 6 sampai 8. 1 Tesalonika 1 ayat 6 sampai 8. Jika sudah membukanya, biarkan Alkitab kita terbuka dan kita mau berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, Alkitab kami sudah terbuka ya Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau boleh siapkan hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami boleh memahami firman Tuhan yang kami akan dengar ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Ya adik-adik, kita akan membacanya bersama-sama ya. Kakak ulangin 1 Tesalonika 1 ayat 6 sampai 8. Kita baca bersama-sama ya. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang keteladanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan jemaat Tesalonika. Nah, bacaan yang baru saja kita baca berisi tentang ucapan syukur Rasul Paulus kepada Tuhan untuk jemaat Tesalonika. Nah, kenapa sih Rasul Paulus itu bersyukur? Ya, Rasul Paulus itu bersyukur karena jemaat Tesalonika itu menjadi orang-orang yang teladan. Nah, orang teladan itu apa sih, Kak? Ya, orang teladan itu adalah orang yang melakukan hal baik yang dapat ditiru atau dicontoh untuk orang-orang di sekitarnya. Ya, jadi jemaat Tesalonika itu menjadi contoh untuk orang-orang di sekitarnya untuk melakukan kebaikan. Walaupun mereka hidup dalam penderitaan, tetapi mereka dengan sukacita mau tetap mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Nah, kemampuan mereka untuk
melakukan perintah Tuhan itu mereka teladani atau mereka ikuti dari Rasul Paulus. Jadi mereka meniru apa yang Rasul Paulus sudah lakukan, lalu jemaat Tesalonika ini melakukannya. Nah, setelah jemaat Tesalonika ini melakukannya, orang-orang yang lain di sekitarnya melihat dan juga meniru apa yang jemaat Tesalonika lakukan. Nah, apa yang orang-orang lakukan itu lah yang dibilang teladan. Jemaat Tesalonika itu dibilang teladan karena melakukan hal yang baik yang bisa ditiru orang-orang di sekitarnya. Teladan itu memberikan kekuatan dan juga kepercayaan bagi mereka, sehingga mereka percaya bahwa Roh Kudus yang bekerja untuk mereka, sehingga tanpa disadari mereka melakukan hal-hal yang boleh diteladani oleh orang-orang di sekitarnya. Apa saja sih yang membuat mereka diteladanin? Contoh nyatanya adalah mereka berhenti menyembah berhala. Ya, pada zaman itu masih banyak orang yang menyembah berhala. Berhala itu pada zaman itu mereka membuat patung dan lalu menyembahnya. Ya, jadi jemaat Tesalonika berhenti menyembah berhala dan mengikuti Tuhan. Yang kedua adalah jemaat Tesalonika menyerahkan diri mereka dan juga kehidupan mereka untuk melayani seutuhnya Tuhan. Mereka melayani Tuhan. Nah, maka dari itu mereka menjadi teladan untuk orang-orang di sekitarnya karena melakukan hal yang baik. Nah, hari ini kita diingatkan ya adik-adik, Tuhan mau kita juga menjadi teladan seperti Rasul Paulus dan jemaat Tesalonika yang mau melakukan perintah Tuhan, bukan hanya mendengar tapi juga mau melakukan. Ya, menjadi teladan Kristus itu adalah mau melakukan apa yang Tuhan mau untuk hidup adik-adik, ya. Adik-adik, seperti jemaat Tesalonika yang mau menjadi teladan untuk orang-orang sekitarnya dan Rasul Paulus yang menjadi teladan untuk jemaat Tesalonika, adik-adik juga diminta oleh Tuhan untuk menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar adik-adik. Nah, bagaimana kita menjadi teladan Kristus di tengah-tengah kehidupan kita? Kita bisa melakukan hal-hal yang sederhana. Seperti ketika ada temannya memukul teman yang lain, adik-adik berani untuk menegur temannya itu. Nah, meskipun diancam misalnya, saya nggak mau main lagi nanti sama kamu, atau nanti saya nggak mau bagi mainan saya misalnya. Nah, adik-adik nggak boleh takut, justru harus percaya bahwa Tuhan pasti bekerja memberikan pertolongan melalui Roh Kudus. Ingat ya, adik-adik, bahwa kuasa Roh Kudus mampu mengubah hati adik-adik yang nakal itu, sehingga mereka menyadari bahwa mereka melakukan hal yang salah. Nah, contoh lainnya, membantu mama menjaga adiknya. Di sini siapa yang punya adik? Ya, sering nggak menjaga adiknya? Sering nggak bantu mamanya menjaga adiknya? Harus dijaga adiknya ya. Terus menolong mama merapikan mainannya. Jangan hanya mau dihambur-hamburkan mainannya, dibongkar-bongkar mainannya, tapi juga dirapikan. Habis makan, sekarang mulai untuk membersihkan sendiri bekas makanannya. Mau bekas makan ciki-ciki atau mungkin bekas makan nasi, piringnya dibawa ke tempat cuci piring sendiri. Misalnya, terus adik-adik juga bisa berbagi mainannya. Kadang ada nih adik-adik yang masih juga sering mainannya itu berebutan. Nah, sama adiknya sendiri padahal ya. Nah, adik-adik juga mulai untuk mau berbagi mainannya sama adiknya. Nah, adik-adik itu adalah contoh sebagian
hal-hal yang kecil yang bisa menjadi teladan bagi orang lain. Adik-adik bisa mulai melakukannya dalam kehidupan adik-adik. Nah, ingat ya adik-adik, bahwa menjadi teladan Kristus yaitu melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan hanya mendengar, tapi juga melakukannya dalam berkata-kata dan juga melakukan tindakan kita. Semoga kita bisa menjadi teladan Kristus seperti Rasul Paulus dan jemaat Tesalonika. 1, 2, 3. Kita sama-sama bilang amin. Iya, firman Tuhan hari ini tentang teladan Tuhan Yesus. Baik, salah satunya yaitu kasih. Nah, kita akan pujikan lagu KASIH. Mari kita bangkit berdiri sayang. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Iya, silakan duduk. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan berdoa syafaat. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami baru membaca firman-Mu ya Tuhan, dan juga belajar tentang bagaimana menjadi teladan teladan seperti jemaat Tesalonika dan Rasul Paulus ya Bapa. Mampukanlah kami ini, anak-anak-Mu ini ya Tuhan, walaupun masih kecil kami mau belajar bagaimana menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Mampukanlah kami ya Bapa. Kami juga menyerahkan ya Bapa anak-anak-Mu ini ya Tuhan dalam masa pandemi ini ya Tuhan. Kiranya Kau boleh menyertai dan melindungi mereka ya Bapa. Entah mereka yang belajar di rumah ataupun yang sudah diperbolehkan untuk belajar di sekolah ya Tuhan, kiranya Kau selalu melindungi mereka, jauhkan mereka dari virus yang menyebar ini ya Bapa. Kiranya Kau selalu melindungi mereka, Mama Papa yang selalu berserta dengan mereka ya Bapa, Kau jaga dan Kau lindungi ya Bapa. Saudara-saudara kami, adik-adik kami yang sudah terkena virus ini, kiranya Kau selalu menjaga dan menyertai mereka ya Bapa, lewat dokter, perawat yang selalu merawat mereka, obat-obatan yang selalu mereka makan. Begitupun orang-orang terdekat mereka yang selalu mendoakan mereka dan sungguh menjaga mereka. Kiranya Kau selalu memberkati mereka ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintahan kami ya Bapa. Kami menyerahkan semua rencana-rencana yang mereka boleh rencanakan untuk bisa menghentikan penyebaran virus COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya Kau selalu sertai mereka ya Bapa, agar semua rencana yang boleh mereka rencanakan ya Bapa boleh seturut dengan kehendak-Mu dan boleh terlaksana dengan baik ya Bapa. Ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami juga menyerahkan sepanjang minggu ini ya Bapa, kegiatan kami, aktivitas kami ya Bapa, yang kami lakukan, kiranya Kau boleh berkati ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami yang kami alaskan seperti doa yang boleh Kau ajarkan ya Bapa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
Iya anak-anakku, sekarang kita akan memberikan persembahan. Persembahannya nanti dimasukkan ke dalam amplop ya. Dan nanti minta tolong mama papa untuk menyerahkannya ke gereja. Kita akan pujikan. Siap untuk memberikan persembahan? Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekali lagi. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekarang kalau sudah siap, kita akan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang sungguh baik, yang selalu mengasihi kami bersyukur ya Tuhan Yesus, di dalam ibadah saat ini kami diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Berkati ya Bapa persembahan ini agar menjadi berguna untuk pelayanan kasih-Mu ya Tuhan, dan biarlah berkati ya Tuhan untuk semua pelayan-Mu yang mengelolanya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami serahkan persembahan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Iya anak-anakku yang terkasih, mari kita semua bangkit berdiri. Ya, kita akan pujikan pujian kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Dan semua tetap berdiri, kita akan berdoa untuk doa penutup, sikap doa yang baik, kita akan berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur ya Tuhan di dalam ibadah kami saat ini. Kami bersyukur kami boleh memuji memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Kami boleh melakukan ya Tuhan teladan yang Kau berikan bagi kami. Mampukan kami Bapa sebagai anak-anak yang masih kecil ini, kami percaya Tuhan Yesus yang memberikan kemampuan. Terpujilah nama-Mu Bapa, biarlah melalui ibadah kami ini Tuhan, nama-Mu juga semakin dipermuliakan. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami, dan kami serahkan seluruh kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Iya anak-anak, bersyukur kita sudah selesai ya, dan tiba saatnya kita mau jongkok semuanya. Ayo, ya sudah, kita hitung ya sama-sama ya. Sekarang boleh nggak hitungnya pakai bahasa Mandarin? I-er-san ya, bisa ya. Oke, siap? Siap. I-er-san. Immanuel. Shalom, selamat hari Minggu.